Salam jumpa bersama saya Jack Matatula. Kali ini saya akan menjelaskan kepada sobat sekalian bagaimana cara untuk menerapkan standar ISO 21001 2018 Sistem Manajemen Organisasi Pendidikan. Organisasi ISO telah mempublikasikan standar ISO 21001 ini tahun 2018 untuk diterapkan oleh organisasi pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dan Indonesia melalui Badan Standarisasi Nasional telah mengadopsi standar ini menjadi SNI ISO 21001 2018. Sebagaimana kita ketahui bahwa memang sudah banyak organisasi pendidikan yang menerapkan sistem manajemen mutu yang tersertifikasi berdasarkan persyaratan ISO 91 2015. Kemudian dengan adanya standar 21001 ini bukan merupakan pengganti dari 91. Jadi ini standar baru yang diterbitkan oleh ISO yang spesifik untuk diterapkan di dunia pendidikan. Sementara ISO 9001 itu tetap ada karena ISO 9001 pada dasarnya adalah sistem manajemen mutu yang generik. Jadi bisa diterapkan di organisasi dengan jenis apapun, ukuran apapun, atau kegiatan atau pekerjaan apapun. Nah, ISO 21001 2018 ini diterapkan untuk organisasi pendidikan, baik organisasi pendidikan yang bersifat formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi. Kemudian juga ada pelatihan dan pendidikan pusat bimbingan dalam rangka mempersiapkan profesi pekerjaan untuk kebutuhan harapan masyarakat dan organisasi dan juga pengembangan karir. ISO 21001 ini merinci persyaratan yang menyediakan panduan untuk menerapkan, memelihara, meninjau, dan meningkatkan sistem manajemen untuk organisasi pendidikan. Siapa saja sih penerap ini? Ya, organisasi manapun yang menggunakan kurikulum untuk mendukung pengembangan kompetensi melalui pengajaran, pembelajaran, atau penelitian. Jenis, ukuran, atau metode penyampaiannya itu dapat menggunakan semuanya. Kemudian juga organisasi pendidikan yang ada dalam organisasi yang lebih besar, yang bisnis intinya bukan pendidikan, misalnya Departemen Pelatihan Profesional. Nah, di Indonesia banyak, misalnya Departemen Perhubungan, dan seterusnya. Dan ISO 21001 ini bukan untuk organisasi yang memproduksi produk-produk pendidikan. Mereka tidak dapat menerapkan ISO 21001 ini, namun dapat menerapkan misalnya ISO 9001. Nah, mengapa perlu menerapkan SNI ISO 21001 2018 ini? Yang pertama, bahwa penerapan SNI 21001 ini dapat disertifikasi, di mana sertifikasi ini merupakan bukti pengakuan organisasi telah menerapkan sistem manajemen yang dapat meningkatkan secara berkelanjutan organisasi pendidikan. Kemudian fokus pada pemenuhan kebutuhan dan harapan para pembelajar, staf, maupun penerima manfaat lainnya seperti pasar dunia kerja, pemerintah, wali murid, dan lain-lain. Juga memperhatikan kebutuhan pembelajar yang berkebutuhan khusus sebagai bentuk pelampauan dari pemenuhan persyaratan akreditasi organisasi pendidikan. Jadi di dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi Indonesia itu salah satu bentuk peningkatan yang dapat dilakukan oleh organisasi pendidikan itu adalah melampaui persyaratan akreditasi yang sudah ditetapkan. Nah, ISO 21001 ini merupakan bentuk pelampauan persyaratan akreditasi. Kemudian juga dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen lain ataupun dengan persyaratan akreditasi yang sudah ada di organisasi pendidikan saat ini. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, keselarasan yang lebih baik antara kebijakan, sasaran, dan kegiatan.
Kemudian meningkatkan tanggung jawab sosial dengan menyediakan pendidikan berkualitas yang inklusif dan equal untuk semua. Pembelajar yang lebih personalisasi dan merespons semua pembelajar secara efektif, termasuk pembelajar yang berkebutuhan khusus, pembelajar jarak jauh, dan adanya kesempatan untuk belajar seumur hidup. Proses dan evaluasi yang konsisten untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, meningkatkan kredibilitas organisasi, menunjukkan komitmen organisasi terhadap praktik manajemen pendidikan yang efektif, dan juga manfaat-manfaat lainnya yang bisa didapatkan. Nah, mengenai ruang lingkup sertifikasi, itu ruang lingkup pendidikan usia dini, misalnya PAUD, kelompok bermain, taman kanak-kanak, kemudian pendidikan dasar ini sekolah dasar dan yang setara, pendidikan menengah, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas dan yang setara, juga pendidikan tinggi, misalnya universitas, akademi, institut, sekolah tinggi, atau yang setara lainnya. Kemudian juga ada sekolah vokasi, termasuk pendidikan profesi, misalnya sekolah menengah kejuruan, pendidikan profesi, dan lainnya. Ada juga pendidikan berkelanjutan, misalnya training yang bersifat teknis, bimbingan teknis, dan lainnya. Kemudian SNI ISO 21001 ini merupakan alat manajemen yang umum yang menentang semua organisasi pendidikan untuk menerapkan konsep-konsep struktur dan manajemen mutu. Kemudian juga memanfaatkan atau memungkinkan organisasi pendidikan menunjukkan kemampuan dalam memberikan pendidikan yang konsisten kepada peserta didik yang sesuai dengan persyaratan hukum dan peraturan yang berlaku. Berdiri sendiri kemudian dapat diterapkan bersama dengan standar regional maupun nasional. Nah, tahapan penerapan SNI ISO 21001 ini secara umum ada 5 langkah. Persiapan, yang kedua pengembangan sistem, yang ketiga penerapan, yang keempat peninjauan sistem, yang kelima sertifikasi. Ini tahapan-tahapan secara umum yang dapat digunakan oleh organisasi pendidikan. Namun dari pengalaman saya beberapa tahun terakhir melakukan audit ataupun konsultasi-konsultasi penerapan sistem manajemen untuk pendidikan ini beberapa tahun yang lalu, dengan adanya akreditasi pendidikan tinggi ataupun sekolah menengah, rata-rata organisasi pendidikan sudah memiliki sistem yang ada yang bisa juga digunakan dalam menerapkan ISO 21001 ini. Jadi tahapan-tahapan yang akan saya jelaskan berikut ini adalah tahapan-tahapan yang praktis, yang mudah dan dapat diterapkan segera gitu oleh sobat-sobat di organisasi pendidikan. Jadi yang pertama itu menetapkan dulu ruang lingkup penerapannya. Apakah universitas atau program studi atau jurusan? Kalau di sekolah atau madrasah misalnya jurusan eksakta atau jurusan sosial atau berdasarkan kejuruannya apa gitu ya, dan seterusnya. Nah, setelah tahu ruang lingkup ini, kemudian menetapkan proses-proses pendidikannya, atau dalam dunia industri yang umum itu disebut dengan bisnis proses atau proses mapping atau konteks diagram dan seterusnya. Mulai dari penerimaan siswa, proses belajar mengajarnya, kemudian siswa ini lulus melalui proses wisuda dan seterusnya. Nah, buat organisasi pendidikan yang sudah melaksanakan akreditasi
atau bahkan sudah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001, sudah punya proses pendidikan ini. Jadi tinggal kita pakai saja, kemudian kita tinjau dulu apakah masih sesuai nggak dengan kondisi yang ada saat ini. Sobat sekalian, berikut adalah contoh proses-proses pendidikan di suatu perguruan tinggi. Ini sifatnya generik, mulai dari input, proses, output. Inputnya ini adalah siswa atau mahasiswa atau calon mahasiswa dari sekolah menengah, SMA, SMK, MAN, ataupun pindahan dari perguruan tinggi lain. Kemudian nanti melakukan proses pendaftaran di penerimaan mahasiswa baru, kemudian ada proses administrasi ataupun akademik, kemudian ada proses belajar mengajar, kemudian tes, evaluasi, analisis. Habis sudah selesai jadi alumni lulus, kemudian ada proses-proses lain, pengembangan kurikulum, pendidikan pengembangan, pengabdian masyarakat. Kemudian ada proses pendukung, tata usaha kepegawaian, perpustakaan, jaminan mutu, teknologi informasi, lab, kemahasiswaan, alumni, dan lain-lain. Kemudian juga ada proses peningkatan, ini terkait dengan manajemen risiko dan sistem mutu pendidikannya. Di sana ada pengendalian informasi terdokumentasi, kemudian juga audit internal, ada tinjauan manajemen, kemudian ada juga tindakan korektif ataupun ketidaksesuaian, kemudian ada peningkatan berkelanjutan. Nah, bagi sobat-sobat yang sudah memiliki gambaran ini di organisasi pendidikannya, tinggal direview saja mana yang kurang, apakah sesuai dengan kondisi saat ini, dan seterusnya. Kemudian kita akan memetakan persyaratan-persyaratan ISO di masing-masing proses-proses ini menggunakan konsep risk-based thinking yang dijelaskan dalam ISO 21001-2018 seperti ini. Jadi 41 konteks organisasi, 42 kebutuhan harapan pemangku kepentingan ini menjadi input untuk mengambil satu tindakan mengatasi resiko-resiko yang mungkin terjadi, termasuk juga dari proses-proses yang ada dari proses-proses pendidikan tadi, termasuk juga peluang-peluang yang mungkin terjadi atau yang dapat dilakukan. Kemudian 63 ini terkait dengan perubahan-perubahan, karena jika terjadi perubahan perlu melakukan analisis potensi risiko kembali atau peluang. Kemudian 81 perencanaan proses belajar mengajarnya, 85 ini proses pengendalian belajar mengajarnya, termasuk tes, tugas-tugas, dan seterusnya. Kemudian kita evaluasi dan kita analisis apakah potensi-potensi risiko ini mempengaruhi proses belajar mengajarnya, apakah terkendali, apakah peluang-peluang itu dimanfaatkan dan meningkatkan proses belajar mengajarnya. Kemudian kita lakukan peningkatan berkelanjutan, dan ini akan berlangsung secara terus-menerus, mulai kembali dari awal. Nah, setelah kita identifikasi persyaratan-persyaratan klausul ISO 21000 ini, hasilnya seperti ini. Jadi mulai dari penerimaan mahasiswa baru atau siswa, ini ada klausul-klausul ISO yang terkait 41, 42, 61, 62, 63, 71, 28, 51, 291, dan seterusnya sampai di wisuda, termasuk proses pendukung, juga proses-proses peningkatan ini. Jadi dengan gambaran ini kita tahu bahwa apakah kita sudah memenuhi persyaratan ISO 21001-2018. Nah, setelah kita memenuhi persyaratan ini, kemudian kita mulai menerapkan. Nah, setelah itu sobat-sobat bisa melakukan yang namanya identifikasi potensi risiko-risiko ataupun peluang-peluang yang mungkin terjadi, mulai dari tahapan tadi penerimaan siswa, proses belajar, kemudian proses-proses pendukung yang lainnya seperti kurikulum, sarpras, dan seterusnya sampai dengan siswa ini lulus. Nah, proses-proses ini
kita identifikasi risiko-risikonya ataupun peluang-peluangnya. Kemudian langkah berikutnya menetapkan pengendalian risiko ini. Bagaimana caranya mengendalikan potensi-potensi risiko ini? Kita tetapkan langsung di dalam analisis risiko tersebut. Sobat sekalian, berikut ini adalah contoh tabel identifikasi potensi risiko atau peluang. Jadi buat saja pakai tabel seperti ini mengenai kuantifikasi angkanya, seberapa besar risikonya, misalnya kemungkinan dikali keparahan berapa, itu silahkan saja ditetapkan. Saya buat yang kualitatif saja dulu, sederhana, sebagai ide untuk sobat-sobat sekalian membuat atau menganalisis risiko atau peluang yang lain. Jadi misalnya ini untuk proses program studi S1 tertentu gitu ya. Kemudian yang pertama itu di dalam tahapan proses registrasi mahasiswa secara online, persyaratannya dicetak jika sudah bayar SPP, kemudian nanti akan registrasi. Ada potensi risiko di sana, misalnya keterlambatan pembayaran SPP, mahasiswa tidak didaftarkan di KRS. Dampaknya mahasiswa nanti tidak dapat mengikuti kuliah pada semester yang akan ditempuh. Apakah risikonya ini diterima atau tidak? Tetapkan saja pengendaliannya. Misalnya di sini risiko diterima. Pengendaliannya adalah mahasiswa mengajukan penundaan bayar SPP ke bagian keuangan, tentu dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian persiapan pembelajaran. Ini penerbitan surat tugas mengajar. Perangkat pembelajaran telah dilakukan validasi oleh TPMA sebelum proses pembelajaran dimulai. Ada potensi ketidaksesuaian, belum dilakukan validasi. Potensi dampaknya ini proses pembelajaran tidak terkontrol. Resikonya diterima. Program studi mengkoordinir pengumpulan dan validasi perangkat pembelajaran, itu pengendaliannya. Dan seterusnya. Jadi tentukan saja tahapan prosesnya, boleh per program studi, boleh per masing-masing tahapan sesuai dengan proses-proses pendidikan yang sebelumnya disampaikan, misalnya penerimaan mahasiswa baru saja, terus proses belajar mengajar saja, tes, evaluasi dan analisis saja, bagaimana proses wisuda, bagaimana proses penjaminan mutu, dan seterusnya. Jadi identifikasi saja potensi-potensi kegagalan, ketidaksesuaian atau potensi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Kemudian tetapkan pengendaliannya, tetapkan mitigasinya untuk menurunkan tingkat risiko atau menghilangkan risiko. Nah, setelah selesai, rekan-rekan bisa mengidentifikasi dokumentasi apa saja yang sudah dimiliki oleh organisasi pendidikan. Dokumentasi itu biasanya bentuknya manual, prosedur atau SOP atau prosedur tetap. Kemudian juga bisa menggunakan instruksi kerja. Nah, jika semua proses-proses pendidikan yang teridentifikasi tadi di awal sudah memiliki SOP ini, tinggal dilanjutkan, tinggal dipakai untuk penerapan ISO 21001 ini. Kalau yang belum ada, kita tambahkan. Nah, setelah selesai dokumentasi ini dibuat, kita melakukan yang namanya penerapan. Penerapannya ini bisa dilakukan melalui sosialisasi, pelatihan-pelatihan, dan seterusnya. Setelah itu, organisasi pendidikan dapat melakukan audit internal untuk memastikan bahwa penerapan sistem audit manajemen organisasi pendidikan ini berjalan dengan baik dan efektif, memenuhi persyaratan ISO 21001 ataupun juga persyaratan perundangan atau persyaratan-persyaratan lainnya yang relevan. Kemudian, organisasi pendidikan dapat melakukan tinjau manajemen, dilakukan oleh manajemen puncak dan para penanggung jawab di masing-masing proses melaporkan kinerjanya kepada manajemen puncak. Penerapan ISO 21001 ini sudah sampai sejauh mana, sudah mengenalkah,
apakah tingkat pemahamannya sudah baik, dan seterusnya. Ada agenda-agenda yang harus dibahas sesuai dengan persyaratan ISO 21001, atau dapat juga memenuhi peraturan-peraturan ataupun persyaratan lainnya, misalnya akreditasi ataupun persyaratan lainnya. Nah, setelah itu baru organisasi pendidikan dapat melakukan proses sertifikasi, mulai dari memilih lembaga sertifikasinya sampai pelaksanaan audit sertifikasi. Kemudian setelah nanti mendapatkan sertifikat biasanya berlaku 3 tahun. Kemudian setiap tahun biasanya akan dilakukan audit surveillance untuk memastikan bahwa sistem ini masih dipelihara dengan baik dan ditingkatkan. Demikian, sobat sekalian, langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan di dalam penerapan sistem manajemen organisasi pendidikan ini. Silakan sobat sekalian untuk like, share, subscribe, dan juga bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video saya berikutnya. Sampai jumpa.